Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai video pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pertama yaitu pembelajaran PPKN. Temanya yaitu tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita tinggal di negara Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak. Apa saja kewajiban dan hak kita sebagai warga negara? Kewajiban warga negara yang pertama yaitu mematuhi hukum yang berlaku. Misalnya, 1. Mematuhi aturan lalu lintas. 2. Membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, mematuhi tata tertib negara. Menjaga tempat-tempat milik negara, contohnya seperti taman, stasiun kereta api, jalan raya, halte bus, dan museum. Yang ketiga, ikut serta membela negara. Misalnya, 1. Mencintai dan memakai produk dalam negeri. Yang kedua, mencetak prestasi yang membanggakan. Yang ketiga, menjaga nama baik negara. Sedangkan hak warga negara yang pertama mendapat perlindungan oleh negara. Yang kedua menggunakan dan mendapat pelayanan di fasilitas umum seperti kantor pos, kantor kecamatan, dan kelurahan. Yang ketiga menggunakan hak pilihnya. Setiap warga negara yang sudah memiliki KTP memiliki hak untuk memilih pemimpin. Dan yang keempat yaitu mendapatkan pelayanan di kantor pos serta mendapat pelayanan di rumah sakit. Itu adalah contoh-contoh hak warga negara. Berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalkan ketika kita mendapatkan hak untuk menggunakan jalan raya, maka kewajiban kita yaitu tidak mengendarai kendaraan dengan ngebut serta mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya, contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara yaitu ketika kita mendapatkan hak untuk menggunakan kendaraan umum, maka kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan kendaraan umum dengan tidak mencoret-coret di dalam angkutan umum. Selanjutnya, pembelajaran matematika kali ini yaitu menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Yang harus kita ingat yaitu bahwa kebalikan dari pembagian yaitu adalah perkalian. Langkah-langkahnya, yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan dahulu sebuah bilangan pengali sembarang. Sebaiknya pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Yang kedua, bilangan pertama didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Yang ketiga, bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan kedua. Nah, dapat dituliskan jika A dibagi B sama dengan C, di mana B sama dengan bilangan penggali sembarang, A sama dengan C dikali B. Yuk kita perhatikan contoh soal berikut ini. A dibagi B sama dengan 50. Berapakah nilai A dan B? Misalnya B sama dengan 2. Ingat, jangan bilangan yang terlalu besar, maka A dibagi 2 sama dengan 50, di mana A sama dengan C dikali B, sehingga A sama dengan 50 dikali 2 sama dengan 100. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50. Contoh selanjutnya, tentukan 5 kemungkinan pasangan bilangan yang tepat untuk pembagian 35. Kemungkinan yang pertama, A dibagi B sama dengan 35, di mana B-nya sama dengan 2, maka A dibagi 2 sama dengan 35. A sama dengan 35 dikali 2, yaitu 70. Sehingga
70 dibagi 2 sama dengan 35. Nah, perhatikan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya ya. Selanjutnya kita akan menuju pada contoh cerita. Bu guru akan membagikan sejumlah pensil untuk dipakai oleh 30 siswa di sekolah. Berapa jumlah pensil yang harus disiapkan dan banyak pensil yang akan diterima oleh setiap siswa? Penyelesaiannya yaitu jumlah total pensil sama dengan A. Banyak pensil yang diterima setiap siswa yaitu B. Sedangkan jumlah siswa sama dengan C. Dari soal tersebut, maka A dibagi B sama dengan 30. Jika B sama dengan 2, maka A dibagi 2 sama dengan 30. A sama dengan 30 dikali 2, maka A sama dengan 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi, jumlah pensil yang harus disiapkan sama dengan 60 pensil. Dan banyak pensil yang diterima setiap siswa itu sama dengan 2 pensil. Bagaimana contoh soalnya? Mudah bukan? Dari itu kita dapat kesimpulan bahwa satu, pembagian yaitu kebalikan dari perkalian. Langkah-langkah untuk menentukan dua bilangan yang diketahui hasil baginya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama tentukan dahulu sebuah pengali sembarang. Sebaiknya pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Yang kedua, bilangan pertama didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Yang ketiga, bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan kedua. Selanjutnya, kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3 tema 4 subtema 4. Materinya yaitu tentang kalimat penyelesaian berdasarkan teks bacaan. Nah, kalimat saran itu sama dengan kalimat penyelesaian. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang kalimat saran ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat penyelesaian. Menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak warga negara. Kalimat penyelesaian menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Kita dapat menjelaskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks yang ada. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sebelum menulis kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan sesama. Setelah itu, kita mencari kalimat yang menunjukkan suatu masalah. Kalimat penyelesaian ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara.
Untuk menemukan saran di dalam teks, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh teks dengan seksama. Kalimat saran biasanya ditulis menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung. Menulis kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita dapat menulis kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tersebut. Kalimat penyelesaian masalah harus ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Selain itu, kalimat harus ditulis sesuai dengan susunan kalimat yang efektif. Nah, berikut ini adalah contoh dari kalimat penyelesaian yang didapat dari membaca sebuah teks. Budi akan bermain bola bersama Jonas dan Benny. Sesampai di lapangan, mereka melihat banyak sekali sampah plastik yang berserakan. Sampah-sampah itu berasal dari penonton pertandingan sepak bola semalam. Lapangan merupakan tempat umum, namun hendaknya setiap orang yang menggunakan fasilitas umum dapat menjaga dan merawatnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan begitu, lapangan akan menjadi bersih dan nyaman untuk digunakan masyarakat. Nah, ini adalah contoh teks bacaan. Kita dapat menentukan kalimat penyelesaian dari teks berikut. Nah, sebelumnya kita menentukan permasalahan dulu dari teks. Permasalahan dari teks di atas yaitu lapangan banyak sekali sampah plastik berserakan. Maka kalimat penyelesaiannya, hendaknya setiap orang yang menggunakan fasilitas umum dapat menjaga dan merawatnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya kita akan ke pelajaran SBDP kelas 3, tema 4, subtema 4, yaitu tentang seni melipat kertas. Seni melipat kertas disebut juga dengan origami. Origami berasal dari negara Jepang yang memperkenalkan cara melipat selembar kertas persegi menjadi sebuah bentuk. Nah, di samping ini adalah contoh karya seni yang dibuat dengan cara melipat. Seni melipat kertas dari bahan bekas. Selain kertas warna-warni yang digunakan, seni melipat kertas juga dapat memanfaatkan kertas bekas. Contohnya yaitu koran, majalah, kalender, atau kertas kado. Selain menghemat bahan yang ada, hasil seni lipat juga lebih menarik. Nah, manfaat melakukan kegiatan seni lipat kertas yaitu melatih kreativitas, mengikuti arahan tahapan dengan baik, dan meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, untuk PJOK pada tema 4 subtema 4 materinya yaitu memilih jajanan sehat dan tidak sehat. Nah, anak-anak kelas 3, apa itu jajanan sehat? Jajanan sehat yaitu jajanan yang aman dari bahan fisik, kimia, dan biologi. Jajanan yang mengandung bahaya fisik, kimia, dan biologi itu termasuk jajanan yang tidak sehat. Ciri-ciri jajanan sehat antara lain, yang pertama, aman dari bahaya fisik, yaitu bebas dari benda asing, misalnya dari debu, pasir, rambut, kuku, dan perhiasan. Lalu yang kedua, aman dari bahaya kimia. Aman dari bahan kimia artinya makanan tidak terlalu kenyal, warna makanan tidak mencolok, serta rasa tidak pahit. Yang ketiga, aman dari bahaya biologi. Artinya, jajanan tersebut
adalah makanan yang terlihat bersih, kemasan tidak rusak, tidak basi, bentuk, rupa, bau, dan rasa tidak menyimpang dari keadaan normal. Nah, sedangkan ciri-ciri jajanan tidak sehat antara lain warna makanan terlalu mencolok, rasanya sangat tajam, misalnya sangat gurih atau rasa pahit saat dimakan, disimpan di tempat terbuka atau berdebu atau banyak lalat, dibungkus dengan kertas bekas atau koran, bentuk rupa terlalu kenyal, keras, atau gosong, memiliki bau yang menyimpang seperti bau asam, bau busuk, atau bau tengik. Akibat mengkonsumsi jajanan tidak sehat yaitu Nah, kalian dapat melihat gambarnya ya. Akibat jajanan tidak sehat yaitu gangguan kesehatan langsung dan gangguan kesehatan tidak langsung. Gangguan kesehatan langsung antara lain keluhan pusing, mual, muntah, diare, susah buang air besar, dan gangguan konsentrasi. Sedangkan gangguan kesehatan tidak langsung dapat menyebabkan penyakit tumor, kanker, gangguan hati, gangguan ginjal, gangguan proses pembentukan sel darah merah. Nah, jadi kalian harus berhati-hati ya dalam memilih jajanan. Sebaiknya pilih jajanan yang sehat. Dan lebih baik yaitu makan makanan di rumah. Cara memilih jajanan yang sehat dan aman yaitu beli makanan yang disimpan dan disajikan dengan baik. Nah, ini adalah contoh-contoh kemasan jajanan yang sehat. Konsumsi makanan dengan benar. Beli di tempat yang bersih. Minum air yang bersih. Beli dari penjual yang sehat dan bersih, jadi tidak sembarangan ya. Pilih makanan yang telah dimasak, disajikan panas, dan hindari makanan yang kurang matang. Memiliki tempat cuci piring, mangkuk, gelas, dan sendok yang bersih. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.